Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab yang agung yang baru saja berlalu meninggalkan kita, saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban yang mulia. Dan sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang dirindukan umat Islam, yakni bulan suci Ramadan. Rajab, Sya'ban dan Ramadan adalah rangkaian 3 bulan mulia yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. 3 bulan ini penuh dengan hari-hari istimewa, penuh dengan maghfirah, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila telah masuk bulan Rajab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa untuk mendapatkan keberkahan bulan-bulan ini. Beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu, mari kita isi bulan-bulan ini dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah dan dengan segala sesuatu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan bulan-bulan mulia ini dengan kelalaian. Jangan biarkan pahala yang berlipat, pengampunan serta anugerah-anugerah Allah di bulan-bulan ini berlalu begitu saja. Tahukah Anda apa yang disesali mereka yang telah meninggal dunia? Mereka telah menyesal karena hidup. Mereka tidak menyesal karena hidup miskin di dunia. Mereka tidak menyesal karena tidak memiliki kedudukan dunia. Yang mereka sesali kelak adalah sedikitnya amal kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan perkataan mereka dalam Al-Qur'an, Rabbi arji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Tuhan kami, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Kisah surat Al-Mu'minun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sya'ban adalah bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajabu syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadhanu syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan umatku. Hadis riwayat Tailani. Para ulama mengatakan bahwa Sya'ban dikatakan sebagai bulan Rasulullah SAW karena pada bulan ini turun ayat mulia yang memerintahkan untuk bersolawat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, ucapkanlah salam kehormatan kepadanya. Kisah surat Al-Ahzab ayat 56. Jadikan bulan ini sebagai bulan untuk membahagiakan Rasulullah. Bagaimana cara untuk membuat kita dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah dengan banyak bersolawat kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Awalan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi sholatan. Manusia terdekat denganku yang pada hari kiamat adalah yang paling banyak mengucapkan sholawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Buktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga baik-baik ajaran Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab Nabi, sebab semua itu merupakan bukti bahwa kita cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku, maka ia akan berada bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh telah berdusta orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak peduli kepada sunnah-sunnah Nabi, tidak peduli dengan tangan apa yang ia makan, tidak peduli dengan kaki mana ia masuk dan keluar rumah, tidak peduli dengan doa dan zikir yang diajarkan Nabi. Jika ia tidak peduli pada sunnah-sunnah sederhana, tentu ia lebih baik tidak peduli.
tentu ia lebih tidak peduli pada sunnah-sunnah yang berat. Oleh sebab itu, mari di bulan Rasulullah ini kita praktekkan sedikit demi sedikit sunnah Nabi sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sya'ban adalah bulan untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan untuk bersiap menghadapi Ramadan dengan cara banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai puasa yang paling utama setelah Ramadan, Nabi menjawab, Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Puasa Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat Anas radhiyallahu an berkata bahwa dahulu apabila masuk bulan Sya'ban, kaum muslimin menyerbu mushaf-mushaf Al-Qur'an dan membacanya. Mereka juga mengeluarkan zakat harta mereka untuk membantu orang-orang miskin agar kuat menjalani puasa Ramadan. Ketika masuk bulan Sya'ban, sebagian ulama salaf menutup toko mereka dan mulai fokus membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu, tidak heran jika dikatakan oleh sebagian ulama, Syahrul Sya'ban Syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban adalah bulan lagi bagi pembaca Al-Quran. Pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu anugerah agung kepada kita, yaitu malam nisfu Sya'ban, malam ke-15 dari bulan Sya'ban. Malam ini adalah salah satu dari 5 malam-malam mulia di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa seorang hamba di malamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu layalin la turaddu fihinna du'a, awwalu lailatin min Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul Jum'ah, wa lailatul fitri, wa lailatul Nahr." Ada 5 malam yang tidak akan ditolak doa dan dipanjatkan di dalamnya. Malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Oleh karena itu, jangan lewatkan malam mulia ini. Makmurkan malam ini dengan ibadah, mohonkan kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada penghuni bumi dan mengampuni semua dosa orang beriman kecuali beberapa golongan saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatul nisfi min Sya'ban wa yaghfiru jami'i khalqihi illa lil musyrik aw musyahin." Sesungguhnya Allah mengawasi semua makhluknya di malam nisfu Sya'ban dan mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik dan pendeki. Disebutkan oleh para ulama bahwa ada 14 golongan yang diharapkan dari ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Di antara mereka adalah pecandu minuman keras, orang yang durhaka kepada orang tua, yang saling mendengki, pezina, pemutus hubungan silaturahmi, orang musyrik dan lainnya. Mari kita buang sifat-sifat itu dari diri kita, jauhkan pendengkian kepada sesama muslim, pererat tali silaturahim antara kita, tingkatkan bakti kita kepada orang tua, dan jauhi dosa-dosa yang menghalangi kita dari ampunan Allah Subhanahu wa taala di malam itu. Dengan begitu kita akan dapat menyambut Ramadan dalam keadaan suci tanpa dosa, insyaallah. Inna ahsana ma naqatta bihi qisahul alsu wa wa'ahu qalbu kullu dhakki lasin kalamullah ilahil muqsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya ولوالدكم ولجميع المسلمين واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.